Pemirsa, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara berencana mulai berinvestasi melalui pasar modal Indonesia di awal tahun depan. Masuknya lembaga investasi negara dengan dana kelolaan jumbo itu dinilai dapat memperdalam pasar dan memberikan suplai likuiditas baru. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman menyebut kepastian Danantara berinvestasi di pasar modal akan mendorong perusahaan plat merah untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO, serta mendorong keterlibatan investor institusi domestik lainnya. Berdasarkan data PT Kastedian Sentral Efek Indonesia atau KSEI di bulan September 2025, porsi kepemilikan investor institusi hanya 39,4%, sementara komposisi transaksi investor institusi domestik 14,4%. Iman memaparkan meski ada peningkatan kontribusi investor institusi domestik, namun porsinya tertahan dan tidak mampu naik signifikan. PT Danantara Investment Management Persero pun diketahui akan menggelontorkan dana senilai 10 miliar dolar di kuartal akhir 2025. Dari jumlah itu 80% bakal dialokasikan ke dalam negeri, tidak terkecuali pasar modal. Dengan estimasi 5 hingga 10% dari total dana itu masuk ke pasar saham, nilainya pun berpotensi mencapai kisaran 8 hingga 16 triliun rupiah. Ya pemirsa, seberapa besar pengaruhnya ke pasar modal Bursa Efek Indonesia bila Danantara masuk berinvestasi tahun depan? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kui. Kami juga telah mengundang perwakilan Danantara untuk membahas hal ini, namun belum berkenan hadir. Pak Hans, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Leo. Ya Pak Hans, kalau berita bahwa Danantara akan resmi berinvestasi di BEI mulai tahun depan, itu secara umum dulu ya sebelum kita breakdown. Itu artinya positif, negatif, atau netral? Ya, sebenarnya positif Pak ya. Artinya kita memang pasar butuh institusi yang besar untuk berinvestasi di pasar saham kita. Nah, beberapa tahun terakhir pasca COVID-19 kita melihat kenaikan yang sangat signifikan pada investor retail. Nah, di sisi lain beberapa institusi dalam negeri itu menghadapi beberapa masalah ya. Ada Jiwasraya, kemudian ada Asabri gitu ya. Sehingga kita lihat BPJS Tenaga Kerja itu juga mengurangi porsi mereka pada investasi saham. Nah, ini menyebabkan dominasi retail cukup kuat. Memang ini bagus dominasi retail, tetapi kalau didukung juga dengan institusi, arah pasar lebih kuat ya, dan ini tentu positif ya bagi pergerakan pasar kita, terutama bagi investor institusi sendiri. Kalau kita lihat Pak, sebetulnya yang saat ini sudah masuk ya, tapi memang dengan jumlah yang jauh lebih kecil daripada Danantara itu kan. Dari zaman dulu tuh kita dengar jam sostek yang masuk dan itu sering menjadi market maker. Apakah ini nanti akan redundant, saling mengganggu tujuan antara BPJS atau BP Jam Sostek yang juga adalah lembaga negara, atau memang mereka bisa bersinergi Pak untuk memperkuat Bursa Efek Indonesia kalau menurut Anda Pak Hans? Ya, sebenarnya BPJS dari dulu tidak pernah pure jadi market maker, Pak Leo. Jadi berhubung mereka itu karena ada iuran yang masuk terus-menerus, mereka di pasar itu beli terus. Jadi dia nambah porsi beli, nambah porsi beli. Sehingga marketnya itu terutama saham-saham big cap berfundamental bagus, trennya naik kuat dalam jangka panjang. Nah, dan antara kita harus pelajarin lagi bagaimana mereka masuk ke pasar, karena beberapa bulan lalu mereka tertarik jadi market maker. Nah, kalau market maker, selain mereka berinvestasi untuk tujuan keuntungan, mereka juga memprovide likuiditas di pasar. Nah, jadi dalam memprovide likuiditas di pasar, mereka memang berusaha mengenerate keuntungan, tetapi ada target juga menaikkan likuiditas di pasar. Jadi kita nggak melihat akan ada pertentangan di sana, tetapi ini cenderung bagus gitu ya. Artinya pasar-pasar besar di Amerika pun membutuhkan market maker. Sehingga kalau di Indonesia ada market maker besar yang jelas gitu ya. Jadi jelas secara institusinya tidak melakukan manipulasi harga, itu tentu positif bagi pasar modal Indonesia. Pak Hans, kalau bicara angka ya Pak,
Kalau saya lihat ini di salah satu provider data, market cap Bursa Efek Indonesia itu di atas 15.000 triliun, di atas 15.000 triliun. Kalau kita bicara nilai rata-rata transaksi harian itu di Bursa Efek Indonesia, saya tidak tahu apakah 20-an, 30-an triliun per hari begitu. Ya. Sementara yang terdengar terakhir adalah DIM, Danareksa Investment Management, Danantara Investment Management, mau masuk antara 8 hingga 16 triliun. Katakanlah 16 triliun dibandingkan 30 triliun harian. Itu memang signifikan, Pak Hans. Ya, kalau 30 triliun itu kan transaksi. Transaksi itu kan ada jual beli di pasar. Iya. Gitu. Jadi tentu nilai 16 itu lumayan signifikan ya di pasar ya. Artinya Danantara memerankan peran yang cukup besar di pasar. Dia melakukan pembelian dan penjualan. Sebagai liquidity provider tentu itu cukup baik ya untuk pasar. Tetapi dengan nilai itu tentu juga mempengaruhi pergerakan pasar. Nah, satu yang cukup penting adalah Danantara ini kan dananya akan terus naik. Kita cukup yakin bahwa BUMN kita akan mengenerate keuntungan sehingga dana kelolaan Danantara terus naik, sehingga investasinya di pasar modal terus bertambah. Itu yang Iya. selama ini dilakukan oleh Jam Sostek ya, sekarang jadi BPJS Tenaga Kerja ya. Jadi ketika dia punya dana baru, dia tambah kepemilikan, itu menyebabkan pergerakan harga blue chip itu solid naiknya ya, biarpun pembeliannya nggak masif tapi pelan-pelan, tapi dia tertopang naik ke atas. Iya. Pak Hans, kalau kita mendengar rumor ya, kan bursa ini juga sering banyak bergerak karena rumor. Kalau saya ingat dulu tuh orang-orang biasanya menjadi pengekor, Pak, terutama investor retail. Ketika melihat ada beberapa sekuritas yang dulu masih kita bisa lihat kodenya, sekarang sudah tidak. Itu terlihat dengan masif masuk atau keluar di beberapa saham, itu biasanya pada ngikut. Tapi masalahnya retail ini kan ngikutnya biasanya terlambat masuk dan terlambat keluar. Kalau untuk investor retail, kira-kira dampak Danantara ini apa, Pak Hans? Sampai saat ini sebenarnya investor retail masih pakai cara yang sama, Pak. Jadi Pak Leo, jadi mereka biarpun terlambat, dia masih ngecek itu kode-kode broker gitu ya. Mhm. Jadi mereka menandai ini broker retail, ini Oke. institusi gitu ya, dan mereka Ya. melihat pola-pola tadi masih cukup banyak yang masuk dengan pola seperti itu. Nah, memang di awal ketika otoritas bursa melakukan penutupan kode broker itu untuk menghilangkan potensi herding behavior ya. Tadi yang Pak Leo sampaikan, pola Iya. mengekor. Kalau mengekor itu biasanya sukanya ketinggalan dan Baik. bisa dimanipulasi gitu. Jadi Oke. sebenarnya tujuan penutupan tadi sebenarnya adalah arahnya di Oke. sana. Pak Hans, itu tadi kita baru bahas soal kedalaman pasar yang tercipta kalau Danantara masuk. Pertanyaannya bagaimana dengan tujuan Danantaranya sendiri? Nanti kalau misalnya di tengah jalan dia harus profit taking kan bisa menekan bursa juga, tapi kita harus jeda dahulu. Pak Hans dan pemirsa tetaplah bersama kami. Zona Bisnis kami lanjutkan seusai headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Zona Bisnis. Kita masih membicarakan apa dampak dari Danantara yang akan berinvestasi di pasar modal, dan kita masih membahasnya bersama dengan Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kui. Pak Hans, tadi kita sudah membahas apa dampak dari Danantara terutama kepada pasar modal, kepada kedalaman dan yang lain-lain. Tapi pertanyaannya begini Pak Hans, kalau kita ingat beberapa kali juga yang dipercaya adalah Jam Sostek berinvestasi, ketika masuk banyak yang diuntungkan karena ikut herd perilaku tadi yang Pak Hans katakan, tapi ketika Jam Sostek keluar dan itu biasanya cepat dalam jumlah besar, banyak yang langsung loss. Kalau Danantara dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada Jam Sostek itu juga keluar dari bursa, itu dampaknya kepada investor retail khususnya dan bursa sendiri itu seperti apa, Pak Hans? Ya, tentu namanya pasar naik dan turun ya. Jadi kalau ada yang masuk harga bisa naik, ada yang keluar harga bisa turun. Jadi tentu juga pasti
sangat mempengaruhi pasar gitu. Jadi kita harus melihat dulu nanti peran Danantara ini seperti apa. Kalau Hmm, dia berperan sebagai market maker, tentu dia tidak akan mudah masuk keluar pasar karena ada hmm, komitmen untuk menjaga likuiditas. Tetapi kalau Danantara hanya masuk sebagai investor ya iya, atau mengoptimalkan transaksi dengan bertrading dan keluar pasar ketika dia melihat opportunity dan itu merupakan bagian dari risiko pasar ya. Jadi harusnya pelaku pasar dalam negeri sangat memahami hal tersebut. Ya, hmm, harga naik turun itu biasa, yang berbahaya sekali kalau likuiditas di pasar itu hilang atau mengering. iya. Itu yang sangat berbahaya. Ada yang melihat resiko dari masuknya Danantara ini ke bursa, Pak Hans, adalah mereka mengatakan jaminan implisit, katanya seperti itu. Karena Danantara ini adalah pemerintah, maka saham apapun atau obligasi dari perusahaan apapun itu nanti bisa dianggap bahwa ketika Danantara berinvestasi di situ, artinya negara menjamin perusahaan itu, bisa dianggap seperti itu. Dan ini juga berbahaya. Menurut Anda seperti apa? Ya, tentu harus hati-hati ya. Jadi memang kita punya PR untuk mengedukasi investor kita dengan baik dan membeli, kemudian Danantara membeli, belum tentu mereka mendapatkan keuntungan gitu. Hmm, Jadi investor harus menyadari hal tersebut. Nah, kalau kita lihat MI-MI besar pun di pasar, mereka hmm, itu melakukan stabilitas. Ya, jadi saya pernah ketemu beberapa teman MI besar, mereka bilang kalau ada harga saham yang mereka miliki, kemudian harga sahamnya terapresiasi dulu sebagian, gitu. hmm, Nanti kalau nanti harga sahamnya turun cukup banyak, dia melakukan pembelian lagi. Jadi ini juga menyebabkan harga kembali ke fundamental value. Jadi inilah peran institusi di dalam pasar untuk mengembalikan harga ke dalam mekanisme pasar. hmm. Kalau tidak ada institusi besar yang bermain, itu cenderung investor retail kadang-kadang agak impulsif dalam melakukan Ya, transaksi, sangat ya, terpengaruh oleh influencer, sangat ya. terpengaruh oleh pergerakan pasar, sehingga itu menimbulkan risiko. Jadi hadirnya institusi besar seperti Danantara yang harusnya didukung dengan analisa mendalam ini Hmm. tentu bagus bagi pasar modal Indonesia. Ada juga yang mempertanyakan soal ini, Pak Hans, keterlibatan dari regulator. Eh, Bursa Efek Indonesia sebagai SRO dan sekian lembaga penunjang pasar modal, lalu OJK, itu kan biasanya ketat kepada perusahaan-perusahaan yang atau MI ya, kalau kita katakan manajer investasi yang melakukan aktivitasnya di bursa. Tapi ada yang bertanya, ketika nanti yang masuk ini adalah Danantara, mungkin lewat DIM tangannya, apakah OJK dan oversight body ini, audit-audit ini masih akan punya objektivitas, masih akan punya ketegasan yang sama yang diperlakukan kepada pelaku pasar yang lain kepada Danantara, Pak Hans? Ya, harusnya tidak ada perbedaan perlakuan. Ya, jadi semua harus diperlakukan Hmm, dengan sama gitu. Kalau mereka masuk sebagai MI, aturannya harus sesuai. Kemudian hmm, kalau dia menjadi underwriter membawa perusahaan itu pun harus diperlakukan sama. Nah, memang kalau beberapa tahun yang lalu otoritas bursa kita waktu itu kan waktu IPO ngejarnya kuantitas dulu. Sekarang nampaknya mereka mulai mengejar kualitas. hmm. Sehingga dia akan melihat dengan seksama ya kalau perusahaannya masuk bagus Iya. baru lebih mudah di ACC. Ini yang ada perubahan yang terjadi di pasar. Apakah ketika Danantara Ya, ini yang menjadi jadi perubahan kepanjangan itu tangan, ya tentu oke, Pak Hans maaf, apakah Danantara ini yang menjadi kepanjangan tangan investasi pemerintah, itu memang harus memaparkan secara terbuka rencana investasinya, atau ya sama dengan manajer investasi yang terutama yang besar-besar lain, yang juga menyembunyikan rencana strategi itu, karena ini kan bagian dari ya taktik dagang begitu. Bagaimana Pak Hans?
Ya, jadi ini sangat tergantung peran yang dia pakai. Kalau masuknya hanya sebagai investor atau MI yang bekerja, mereka menaruh dana di MI, ya tentu tidak perlu memaparkan strategi yang akan mereka lakukan. Nah, kalau dia berperan sebagai market maker di pasar, tentu harus jelas saham apa aja yang akan tapi ya secara Oke, umum menurut kita eh, tidak perlu ada apa pemaparan ya, tertentu ya baik, tentang strateginya karena ini yang investasi ya, di pasar. baik. Kita sambut berarti sama-sama bagaimana Danantara masuk ke pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Hans Kui sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Hans. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.